Dalam nama Yesus kami berdoa, mari semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Oke, you may be seated. Silakan duduk. Seneng banget di tahun baru ini kita masuk ke series yang baru. Jadi nama seriesnya adalah, kok jauh banget? Satu. Mana satu? Udah belum? Belum, oke. Gua bacain aja. Judul seriesnya adalah Call Me Old Fashioned. Call Me Old Fashioned. Ini mungkin agak bertentangan gitu ya. Ini New Year, tapi kita membahas old fashion. Kita nggak membahas sesuatu yang baru. Kenapa nih? Kenapa kita tidak membahas sesuatu yang baru? Nah, karena gini teman-teman. Siapa yang pernah dengar kata New Year, New Me? Dan gue melihat beberapa orang tulis me-nya sekarang M-I-E gitu ya. Jadi sebuah alasan untuk bisa makan, cobain bakmi terbaru di Tangerang Selatan mungkin. Ada yang pernah mendengar New Year, New Me? Boleh angkat tangan? New Year, New Me. Pernah ya? Pernah ya? Kayaknya bahkan kita pun gitu membicarakan hal itu dengan diri sendiri gitu. Kayak New Year, New Me. Joes tahun ini lu harus bisa jadi ini gitu kayak pembicaraan prep talk gitu ya. Nah, ini biasa di Desember Januari mulai keluar dan karena biasanya kita menganggap tahun baru itu adalah momen yang tepat untuk berubah, untuk menambah atau mengurangi sesuatu gitu, untuk memulai habit yang baru, benar nggak? Biasa momentumnya itu tuh tahun baru. Makanya kalau kata data ya, tahun baru itu gym itu panen duit, tahun baru. Nah, tapi nanti udah masuk pertengahan tahun, kita akan menemukan banyak donatur ke tempat gym. Yang dia bayar tapi tidak pernah datang. Donatur, baik sekali gitu ya. Kenapa tidak didonasikan ke gereja aja? Wow, oke. Nah jadi apa sih makna dari series ini Call Me Old Fashioned? Karena kita mau revisit our core foundation as a Christian. Jadi di tahun baru kita mau bukan hanya New Year, New Me, let's talk about something new, no. But we will strengthen our core foundation. Katakan amin. Nah di tahun baru ini karena apalagi masih tahun baru harusnya masih semangat. Jadi gua expect kita semua di sini untuk jadi antusias dan agresif. Oke? So it's the old fashioned Christian teaching. This is the important, not the impressive. This is something that will build our foundation as a Christian. Nah, kenapa kita mau membawakan series ini? Kenapa kita mau memperkuat fondasi? Because although change is important, it's also important to keep on working on our foundation. Contoh. Kalau teman-teman di sini berolahraga, maksudnya bermain sport gitu ya, olahraga, misalnya sepak bola atau futsal, mungkin kalau sepak bola kan lapangannya gede, agak jarang dimainin. Siapa yang di sini pernah main futsal? Pernah? Sedikit sepertinya? Oke, jadi yang lainnya, kalau mungkin wanita apa nih ya? Kalau bukan futsal, basket mungkin? Bulu tangkis, boleh, bulu tangkis, oke. Kalau bulu tangkis bahkan baru aja kemarin pada main bulu tangkis nih beberapa orang di sini gitu ya. Jadi kalau kita bermain sepak bola, futsal, bulu tangkis, olahraga apapun gitu ya. Yang paling seru apa? Mainnya. The game. Apa catur? Ya boleh sih, cuman maksudnya ini lagi berbicara dalam generally speaking gitu ya, dalam olahraga itu. Yang seru itu bermainnya. The game. Misalnya bulu tangkis ya kan, mau 1 versus 1, 1 lawan 1 atau ganda gitu ya, 2 lawan 2. Tapi pokoknya main gitu. Bahkan kadang gak ada netnya gak apa-apa, yang penting main gitu kan. Ya. Futsal, yang penting main. Mau gawangnya cuma dari sendal ditaruh 2 di sini gitu kan. Yang penting main. The game is fun. Benar? Tetapi kalau kita masuk ke sebuah tim atau kita mau berolahraga dengan lebih serius,
Satu hal yang gue sadarin waktu dulu gue di SMP, SMA sempet ya main futsal gitu kan. Kalau latihan dan ada coachnya, ada pelatihnya, bahkan kita bisa seharian tidak bermain sama sekali. Ih, gak seru banget. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita latihan shoot. Yang dilakukan adalah kita latihan dribble bola, bawa bola. Dari ujung lapangan ke ujung satunya. Yang dilakukan adalah sprint, lari kayak orang gak jelas, kayak dikejar anjing. Gak jelas dan coach akan, itu peluit yang nyebelin banget ya kan. Lari lagi, lari lagi. Wah rasanya gitu kan, tangan nih panas banget pengen nonjok coachnya gitu kan. Kayak, woi bisa diem gak sih gitu. Give me a break. Bener gak? Kalau teman-teman di sini yang pernah ikut tim olahraga, bahkan bulu tangkis sekalipun gue yakin seperti itu. Tidak selamanya kita bermain. Kenapa nggak main terus? Karena ternyata walaupun permainannya menyenangkan, tetapi agar lebih menyenangkan lagi, hal-hal yang core, hal-hal yang membangun fondasi itu perlu dilatih. Contoh, dengan latihan sprint, lari terus-terusan gitu ya, kita menambah stamina. Dan dengan menambah stamina, kita bisa main lebih lama. Kalau kita main bola, kita setiap nendang selalu mencong-mencong, gak pernah ngarah ke gawang. Percayalah, di game itu, di permainan itu kita akan frustrasi dan tidak akan senang. So the game will be fun because we train our foundation. Sama dengan hidup ini. Terkadang kita perlu revisit our foundation, kenapa? Karena hidup lebih menyenangkan ketika fondasi kita kuat. Karena kita tahu apapun yang datang ke kehidupan kita, oh tenang aja, tenang. Fondasi gua kuat. Gua kuat bertahan lama, gua kuat di tengah badai. So, in this first week, we're going to talk about grace. Mari katakan sama-sama dengan gua, grace. Grace, grace arti bahasa Indonesianya adalah kasih karunia. Grace di sini bukan nama orang, oke? Kasih karunia. Kita akan berbicara mengenai kasih karunia. Now, if you have been a Christian for a long time, kalau teman-teman udah jadi orang Kristen dalam jangka waktu yang lama, teman-teman bisa ada perasaan, oh gua udah lama, grace, kasih karunia ini sesuatu yang sering gua dengar, sehingga, tapi dampaknya ini teman-teman, sehingga bisa jadi kita kehilangan makna dari kasih karunia. Walaupun dulu kita pernah mengerti, bahkan bukan hanya mengerti, tapi merasakannya di kehidupan kita sehari-hari. Tetapi along the way, tahun demi tahun berjalan, kita semakin kehilangan makna yang sebenarnya. Tapi untuk mungkin teman-teman di sini yang baru mengenal Tuhan, baru masuk ke Kristenan, baru masuk FLCC, baru masuk ke dalam small group. Mungkin teman-teman waktu kita bilang grace, ya oke, tahu-tahu enggak. That's why we want to talk about grace this week. And first, I want to bring one fact that as a society, sebagai masyarakat, kita punya kecenderungan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Benar nggak? Especially now, with how the world is constructed, dengan gimana nih dunia dibangun sekarang, gampang banget buat kita bandingin diri kita dengan orang lain. Contoh, ngelihat nih HP, gadget yang dipakai, kelihatan tuh mereknya apa. Kelihatan tuh ada bobanya atau enggak. Atau bentuk bobanya seperti apa, menandakan tuh mereknya apa. Akan terlihat. Atau baju dan sepatu yang dipakai brandnya apa. Kelihatan tuh. Atau liburan Natal kemarin. Liburannya kemana? Di rumah aja, keluar kota, keluar negeri, keluar angkasa, gitu kan.
Karena katanya udah mulai ada liburan ke bulan atau Mars gitu katanya. Ya berapa juta dolar aja, mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik. Iya dari wajahnya Omi sangat tertarik gitu ya. Ya mungkin, but anyway it's so easy to compare ourselves with other people. Benar nggak? And that comparison can lead us to the feeling of, oh, I'm better than him. I'm better than her. Or the opposite. I'm worse than him. I'm worse than her. Di yang pertama, ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain, maka disitulah pride atau kesombongan bisa datang. Tapi yang kebalikan, kalau kita merasa diri kita lebih buruk dari orang lain, disitulah perasaan rendah diri masuk, insecurity masuk. That's the result of us comparing ourselves with other people. Jadi itu yang terjadi di dunia sekarang ini. Nah, gue mau kita semua baca ayat kita yang pertama, kita akan baca banyak ayat di series kali ini. So the first one, Romans 3 verse 23. Kelihatan ayatnya? Gue mungkin akan sedikit bergeser. Kelihatan? Kelihatan? Kita baca sama-sama, oke? 1, 2, 3. For all have sinned and fall short of the glory of God. For all. Gue highlight di situ all. Semua telah berdosa. Berarti apa? Kalau dibilang semua, termaksud nih youth pastor yang lagi berdiri di depan, termaksud tim praise and worship yang tadi memuji Tuhan dengan luar biasa gitu ya, dengan sepenuh hati. Termaksud teman-teman yang sekarang lagi duduk mendengarkan, termasuk orang-orang yang tidak pernah datang ke gereja, termasuk orang yang jahat sejahat-jahatnya, tapi dari yang paling jahat sampai yang paling baik, all have sinned. Semua telah berdosa. Semua tidak ada yang sempurna di mata Tuhan. Gak ada, karena udah berdosa. Jadi gak ada satupun manusia yang lolos dari dosa. Dan akhirnya apa? Fall short of the glory of God. Kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi ini keadaan kita sekarang. Berarti, can you imagine? Kalau tadi kita membandingkan ada yang wah super di atas. Sehingga membuat kita minder. Ternyata dia juga berdosa. Atau kita melihat wah ini orang di bawah banget. Ternyata baik kita dan dia ya sama-sama berdosa. All have sinned. And now the second verse. Romans 6 verse 23. For the wages of sin is death. Gua nggak bacakan lanjutannya, ini hanya penggalan ayatnya. Karena ini yang paling penting yang gue mau bahas di hari ini. Karena semua udah berdosa, dan upah dosa, ganjaran dosa adalah maut, adalah kematian. Death. Berarti apa? Semua orang akan bertemu dengan maut. Semua orang. No matter how rich you are, no matter how good you are, no matter how smart you are. Semua akan bertemu dengan yang namanya kematian. So death awaits us because we all have sinned. And it can be a death in relationship, death in your career or education, death to find a meaningful life. But most importantly, it's spiritual death and eternal death. So through this verse, dari ayat ini, kita belajar hal ini. Bahwa orang yang mungkin ada di puncak, mungkin istana atau
Wah, apartemen penthouse termahal di dunia. Orang yang ada di sana, yang tinggal di sana. Dan orang homeless yang tidak punya apa-apa, yang mungkin kehidupannya penuh dengan hutang. Those two persons need the same grace. Semua orang butuh kasih karunia yang sama. Mau kamu IP-nya 4 atau 0,01, both of you need the same grace of God. Mau keluargamu baik, super penyayang, the perfect family everyone could imagine. Or your family is the broken family yang bahkan paling broken di antara semua yang broken. Both of you need the same grace of God. So now the question is, what is grace? Sorry, kelupaan ini poinnya. We all need the same grace. Jadi sekarang pertanyaannya, apa itu grace? Kasih karunia. Karena dari tadi kita udah ngomongin tapi belum bahas definisinya. Grace is, ini just I try to make it as simple as possible. Tentunya kalau cari di tempat lain akan ada banyak penjelasan yang lain. But let's define grace as this. Grace is the undeserved and unearned favor of God. So to put it simply, kita nggak layak mendapatkannya dan kita tidak berusaha untuk mendapatkannya. Usaha kita tidak menghasilkan kasih karunia. Dan terutama karena tadi kita udah baca semua manusia berdosa, kita di posisi yang tidak layak mendapatkan kasih karunia. Jadi kasih karunia adalah the undeserved and unearned favor of God. Coba let that sink in. Let that sink into your heart. We're going to read a verse, some verses, dan di ayat ini gue akan baca dari 2 translation yang berbeda untuk bisa benar-benar menggambarkan betapa dalamnya arti kasih karunia ini. We're going to read Ephesians 2 verse 8 until 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. I'm gonna read from the Amplified Version. Okay, for it is by grace. Di sini definisinya adalah God's remarkable compassion and favor drawing you to Christ. For it is by grace that you have been saved, actually delivered from judgment and given eternal life through faith. And this salvation is not of yourself, not through your own effort, but it is the undeserved, gracious gift of God. Jadi keselamatan ini tidak berdasarkan effort kita, usaha kita. Tetapi ini hanya merupakan suatu kemurahan hati Tuhan yang mau memberikannya kepada kita. Verse 9, not as a result of your works, nor your attempts to keep the law. Siapa yang di sini bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan tidak bergantung kepada seberapa banyak kita sudah memelihara mentaati perintah Tuhan. If grace is based on how we keep the law, I wouldn't be safe. I wouldn't be safe. Karena bahkan misalnya gua bikin aturan buat diri gua sendiri. No more food after 7 p.m.
Misalnya gue bikin peraturan sesimpel itu untuk diri gue sendiri. Gak bicara ketaatan kepada Tuhan. Jam 8.30, jam 9 gue bisa turun dari kamar gue dan jalan ke Indomaret. Untuk jajan. Beli teh pucuk yang super adiktif itu. Kalau kata Toro, sweet Lord Jesus. Hati-hati kalau kalian minum, that's so addictive. How to keep God's law? Kalau untuk diri kita aja, kita nggak bisa jaga diri kita dari hal-hal yang bodoh. Siapa yang di sini pernah janji ke diri sendiri, gua akan tidur lebih cepat malam ini? Dan jam berapa kita tidur semalam? Ya ampun. Kita janji ke diri sendiri, I'm gonna sleep faster this night. Tapi siapa yang on Discord jam 2 subuh? So if God measures grace by how we keep the law, we're doomed. Kalau Tuhan memberikan kasih karunia-Nya berdasarkan seberapa taat kita, gak usah taatin perintah Tuhan. Kita gak taat sama peraturan kita sendiri. So that no one will be able to boast or take credit in any way for this salvation. Gak ada yang bisa menyombongkan dirinya di dalam keselamatan. Satu hal yang gue lihat, kalau dalam pekerjaan, kita mengenal yang namanya CV, Curriculum Vitae gitu ya. Gue nggak tahu pronunciation-nya, mohon maaf kalau salah. Tapi dalam CV, salah satu kebiasaan manusia adalah kebiasaan orang-orang, mereka akan membanggakan diri mereka. Wah, semua achievement mereka ditulis. Gimana caranya meyakinkan perusahaan berikutnya agar mau menerima. Benar atau enggak? Dan bahkan dalam pekerjaan, ada banyak orang berlomba-lomba to take the credit. Oh, I need to take the credit so I can get the promotion. Oh, biar gue dapat bonus, biar gue dapat kenaikan gaji. Oh, biar gue dilihat sama atasan gue. Itu dalam pekerjaan. Kalau dalam kampus, oh gue harus take credit agar nilai gue lebih baik dari yang lain. Tapi di saat semua orang berlomba untuk take that credit, but if we go to heaven, maybe the most common conversation, mungkin satu pembicaraan waktu awal-awal masuk surga, weh, lu kok ada di sini? I don't know. I don't have much to do with this. It's not me. Ini bukan gua. Because I cannot save myself. Ini bukan gua. Now I'm gonna read from the Message Bible. I love the translation. Okay, Ephesians 2 verse 7 until 10. Kalau di The Message, ayat 7 sampai 10 itu digabung semua. Jadi gua nggak bisa pecah-pecah ayat ini, tapi ayat ini bagus banget. I'm gonna read it. Now, God has us where He wants us. Tuhan taruh kita di mana Dia mau. With all the time in this world and the next, to shower grace and kindness upon us in Christ Jesus. Tuhan taruh kita di posisi yang spesifik untuk apa? Untuk menyirami kita dengan kasih karunia. Wow. Untuk menyirami kita dengan kasih karunia. Saving is all His idea. Keselamatan, semua itu idenya Tuhan. And all His work. Siapa yang bersyukur kita punya Tuhan
yang selalu memikirkan kita. Who's grateful for that kind of God? Saving was all his idea. All we do is trust him enough to let him do it. Wow. Apa yang kita lakukan? Kita percaya aja kalau Tuhan mampu. If we believe, if we let God do it, then he will do it. Wow. I believe this message will free some of us in this place. Karena terutama ketika kita udah menjadi orang Kristen yang lumayan lama, kita mulai menggantikan grace with work. Kita mulai menggantikan kasih karunia dengan pekerjaan dan pelayanan. Kita berusaha memberikan yang terbaik tanpa makna yang sebenarnya. Atau mungkin kita memberikan yang terbaik hanya karena takut. Kita tidak berdosa, takut masuk neraka. Karena itu yang dulu sering diajarkan. Kalau kamu dosa, kamu masuk neraka. Di sana ada setan, ada api yang terus menyala. Kamu dibakar terus-terusan. Kamu lihat kalau kamu pegang kompor aja, pegang panci yang habis masak, tangan kamu kebakar. Nah ini ada api di seluruh tubuhmu. Seumur hidupmu. Kita terus ditakut-takutin. Ada yang pernah kayak gitu di sekolah minggu? Karena itu yang dulu ditakut-takutin ke kita. Dan sebenarnya gue cukup mempertanyakan teknik membuat ketakutan. Kenapa? Because God is love. And in love, there's no fear. Tuhan adalah kasih, dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi Tuhan menyelamatkan kita bukan karena ketakutan kita, bukan karena ketakutan dia, tapi karena kasihnya. And some of us live in fear. Takut akan masa depan kita, takut akan persepsi orang terhadap kita, takut nilai, sekarang apa? Baru mulai semester, berarti UTS mungkin paling dekat ya. Takut nilai UTS kita, takut IPK kita nanti jelek dan kita nggak bisa ke perusahaan yang bagus. There's so much fear in this world. I'm gonna continue. It's God's gift from start to finish. We don't play the major role. If we did, we'd probably go around bragging that we'd done the whole thing. No, we neither make nor save ourselves. God does both the making and saving. He creates each of us by Christ Jesus to join him in the work he does. The good work he has gotten ready for us to do, work we had better be doing. As humans, do you know that we cannot save ourselves? Because of the weaknesses we have. Try to find the perfect human and you will be disappointed. Coba cari deh orang yang sempurna. Kalau mungkin teman-teman menemukan orang yang terlihat sempurna, you just haven't known him that long. Kalau ketemu orang yang kelihatannya, wih gila dia perfect banget. Sabar, belum kenal lebih lama aja. Because all have sinned. There's nobody perfect in this world. So, when we realize that nobody can take credit and nobody is perfect, we can see that nothing we do makes us better than anybody. Gua ulang. Kalau kita bisa menyadari bahwa kita nggak bisa take credit,
Kita nggak bisa bilang keselamatan itu karena kita. Dan kalau kita bisa melihat bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang sempurna, maka kita akan bisa melihat bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Dan di saat bersamaan, kita tidak lebih buruk dari orang lain. That comparison game will disappear. Kenapa? Because in God's eyes, everyone is the same. Tuhan cinta semua manusia. Dan saking cintanya, Tuhan rela menyelamatkan manusia. Can you imagine? And somehow we as Christian, kitalah justru yang mengkotak-kotakan. Oh, ini orang kayak gini nih. Berarti ya dia kayaknya gak layak deh. Dia kayaknya gak bisa, he's too far, she's too far from God's grace. Dan ketika udah berpikir seperti itu, apa yang kita lakukan berikutnya? Persepsi kita mempengaruhi perilaku kita. So we begin to treat people differently. Kita bisa bahkan sampai ke titik membenci orang lain. Di saat, hey, kita pun gak sempurna dan kita sudah menerima kasih karunia terbesar dalam hidup kita. Okay, last verse of the day. This is one of the most popular verse in Christianity. But I hope after understanding God's grace, we can see this verse through a different lens. Okay? John 3:16. Semua rata-rata hafal ayat ini bahkan. For God so greatly loved and dearly prized the world, that He even gave His one and only begotten Son, so that whoever believes and trusts in Him as Savior shall not perish, but have eternal life. Amen. Bisa bayangin gak? Can you imagine that God has one son called Jesus. Di sini mungkin kita belum ada yang orang tua, jadi agak susah berempati dengan posisi ini. Tapi sebagai orang tua hanya punya satu anak dan dia harus merelakan satu anaknya untuk digantung di kayu salib, mati, walaupun memang selanjutnya bisa bangkit di hari ketiga, tapi that fact alone, melihat anaknya sendiri menderita, mati di kayu salib. Can you imagine how God loves you? And somehow, there's some people here, ada beberapa orang di sini, tidak mencintai dirinya sendiri. When God has loved you so much, can you imagine? Tuhan udah mencintai kita segitunya, tapi kadang kitanya yang gak mencintai diri kita sendiri. And based on this verse, gue juga pengen mengungkapkan satu fakta menarik ini. Oke? Ini yang kadang kita suka salah mengerti. Kita menerima kasih karunia secara cuma-cuma, secara gratis, benar gak? Kita gak perlu bayar, bahkan tadi kan dijelasin ya, it's only by faith. Oke, dengan percaya aja. But based on this verse, for God so greatly loved and dearly prized the world that He even gave His one and only begotten Son. So, do you know what? Grace is not free. But it is too expensive for us to pay
So Jesus paid for it. It's not free. The salvation you have right now, the privilege you have right now, can stand in front of the presence of God, worshiping Him without the fear of judgment. You know what? It's not free. It needs to be paid, but we cannot pay it. We don't have anything to offer. So what? Yesus dalam segala kesempurnaannya, Dia yang membayar harga itu untuk kita. So don't ever think that grace is free, because something that is free means it's cheap. Grace is not cheap. It's too expensive. Buat bayangannya, teman-teman di sini nanti setelah kuliah, kerja, akan ada masanya mungkin mau punya properti. Oke? Mungkin. Kalau teman-teman mau punya properti, maka teman-teman akan melihat properti itu tidak murah. But it's too expensive. Jadi, ketika teman-teman sekarang masih tinggal di rumah orang tua, do you know that it's the prototype of grace? Rumah itu nggak gratis yang kita tinggalin sekarang. Tapi itu terlalu mahal untuk kita bayar, sampai orang tua kita bilang, you can live rent free. Why? Because our parents love us. Kalau kita disuruh beli rumah sendiri di umur 18 tahun, gue penasaran siapa yang bisa melakukannya. It's the prototype. Tentunya gue nggak tahu kondisi keluarga kita di sini, tapi ini hanyalah salah satu contoh aja. Seperti itulah kasih karunia Tuhan. Terlalu mahal. So after looking at all this, here's the bottom line from this week. Call me old-fashioned, but I believe that grace is the hope for humanity. It's not science, it's not technology, it's not money, but grace. Kenapa? People can live with a lot of money, but they don't have the freedom. Oh yes, people can have all the tech they need. Tapi di umur 80, 90, 100, 110, mereka tetap mati. They don't have eternal life. So the hope for humanity is found in grace. And do you know what? Grace has a name. Do you know His name? His name is Jesus. Because you can find grace in Jesus Christ. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa dan masuk ke dalam small group. So, here's some question for us to ponder, buat kita renungkan ya. Yang pertama, have you ever received God's grace? Ada nggak di PPT-nya? Boleh di next? Oh ya, oke. Have you ever received God's grace? Apakah udah pernah menerima kasih Tuhan yang sebegitu besarnya? Kalau belum, nanti bisa ngobrol dengan SGL-nya. Gue berharap kita semua di sini bisa sadar, dan bukan hanya sadar, tapi menerima kasih karunia itu. Atau mungkin buat teman-teman yang sebenarnya udah pernah menerima kasih karunia, tapi mungkin dalam perjalanan hidup kehilangan arti kasih karunia. Gue berharap momen ini bisa jadi momen kita kembali menyadari betapa besar kasih karunia yang kita sudah terima. Dan yang kedua, who can I extend God's grace to? If we have received so much, then the question, ada nggak orang-orang di sekitar kita yang kita bisa loh berikan
jadi contoh, jadi prototipe kasih karunia-Nya Tuhan ke orang ini. So that he or she can receive the same grace that I have received. Because back to my previous point, we all need the same grace. Okay, let's pray. God, thank you. Tuhan, mengucap syukur atas hadirat-Mu, mengucap syukur atas firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa secara khusus Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu dapat datang ke hati setiap kami dan membebaskan kami Tuhan. Biarlah kasih karunia itu Tuhan dapat kembali menghubungkan kami dengan Bapa. Tuhan, aku percaya Tuhan, kasih karunia-Mu akan mengubah kehidupan kami Tuhan. Dan bahkan bukan hanya itu Tuhan, biarlah hidup kami dapat menjadi wadah untuk orang-orang melihat dan merasakan kasih karunia-Mu Tuhan. Let our lives become your vessel. Thank you Jesus. Selagi kami berdiskusi dalam small group, kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau yang akan berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Oke, God bless you. Belum selesai ibadahnya. Ya, habis ini kita small group sebelum nanti kita mengakhiri untuk menerima perjamuan. Oke, so bisa kumpul ke SGL-nya, cari SGL-nya dan diskusikan 2 pertanyaan tadi.